Selamat pagi, salam. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan perayaan Natal perdana di gereja kita di Gili Cakakala Kampung. Puji Tuhan, saya lihat ada para hamba Tuhan, Pak Sabar, Pak Pendeta Sabar, terus Bapak Pendeta Mesa, dan juga sidang jemaat yang hadir di tempat ini. Saya tanya ke istri saya, kita tahun ini bikin Natal atau tidak? Kemudian istri saya bilang, udah bikin aja, kecil-kecilan aja, kita aja gitu. Karena baru 3 bulan saudara ya, namanya juga kita baru merintis dan merintis ya. Baru 3 bulan, nah kita aja biasa aja, ibadah biasa aja. Makanya gak ada spanduk ini kan. Gak ada spanduk, udahlah biasa aja. Tahun depan Mungkin ya. Lalu saya bilang, kita pesan konsumsi, udah pesan aja. Saya bilang ke istri saya, udah pesan aja. Tapi puji Tuhan yang datang hari ini banyak. Amin. Amin. Makanya saya nggak tahu istri saya di belakang cukup nggak konsumsi kita ini. Ya kali dia mau pesan aja kalau kurang gitu ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema Natal kita pagi hari ini sama dengan tema Natal nasional yang terambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14. Kita baca sama-sama, kita buka kitab kita. Lukas pasal 2 ayat 14. Ini merupakan tema Natal nasional yang dikeluarkan oleh PGI dan juga KWI. Dan ini menjadi tema Natal tahun 2023. Lukas pasal 2 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada saat itu ketika para gembala-gembala mereka sedang berada di padang menjaga ternak-ternak mereka. Kemudian pada saat malam hari berdirilah malaikat Tuhan di tengah-tengah mereka. Malaikat Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka dengan cahaya yang sangat berkilauan sekali. Dan mereka sangat takut. Tetapi malaikat Tuhan berkata, jangan takut, aku akan memberikan kepadamu sebuah kabar kesukaan yang besar. Lalu malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Yesus, di kota Daud. Kemudian malaikat-malaikat Tuhan berseru di ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera Tuhan berada di bumi. Jadi ini merupakan sebuah penyanjungan dari malaikat Tuhan karena Yesus telah lahir ke dunia ini, sehingga malaikat Tuhan berkata kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera terjadi di bumi ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema Natal tahun ini menguatkan hidup kita. Ketika Yesus hadir di dalam hidup saudara hari ini, maka ada damai sejahtera yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kemuliaan Allah hadir, ketika Yesus lahir ke dalam dunia, maka damai sejahtera itu hadir juga melingkupi kehidupan kita. Tetapi saudara, apa yang menjadi penghalang saudara untuk tidak mengalami damai sejahtera Tuhan hari ini? Sudah bulan Desember, belum beli baju Natal. Yang lain udah beli baju baru, ya kan? Udah pergi ke Matahari, sale diskon gede-gedean 70%. 50% plus 20%. Beli satu dapat dua. Iya betul.
Kemarin beli baju anak saya, beli satu dapat dua. Pas nih. Anak saya 3, beli satu dapat 2, bayar satu dapat 3. Ya, ke Matahari diskon besar-besaran, Pixel, ya. Udah diskon gede-gedean, 50 plus 20, tapi dompet kita belum juga sanggup beli yang diskonan. Kan? Udah Natal nih, ya kan? Yang lain udah pada beli baju baru. Nanti sore Natal itu ya baju baru semua. Ini baju-baju lama semua yang dipakai. Nanti sore berubah semua nih orang ini, ya kan? Si Bita udah dandanannya, nanti sore lebih mewah lagi dandannya si Bita, lebih cetar lagi dan sore. Ya. Apa yang membuat kita saat ini tidak mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Apakah stres? Hari Natal stres? Ya, tidak ada bisa buat beli baju baru? Tidak ada bisa merayakan Natal bersama orang tua mungkin karena gak bisa pulang kampung, atau ada tekanan hidup. Hari Natal tapi utang tetap ada sana sini terus. Ya kan? Bukannya merayakan sukacita Natal malah mikirin utang. THR habis buat bayar utang. Apakah stres yang kita alami, tekanan hidup yang kita alami membuat kita saat ini hilang damai sejahtera Tuhan? Apakah karena amarah, karena benci, karena dendam yang kita alami, sehingga di hari Natal ini kita tidak mengalami damai sejahtera Tuhan? Ya, Natal sih Natal, tetap merayakan Natal, tapi benci sama orang masih tetap. Tidak bisa mengampuni sama orang masih tetap. Dendam itu masih disimpan di dalam hati meskipun ini hari Natal, meskipun ini perayaan Natal, meskipun tadi nyanyi wah luar biasa tepuk tangan, tapi yang namanya dendam nggak bisa. Dendam tetap dendam dibawa mati, ngeri kalau gitu ya. Ngeri. Apakah itu yang membuat kita saudara hilang damai sejahtera Tuhan? Padahal ini hari Natal, padahal tadi firman Tuhan katakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera Tuhan di bumi ini. Jangan sampai damai sejahtera Tuhan hilang ketika hari Natal saat ini karena iblis yang sedang menggoda hidup saudara, sehingga Natal kita tidak saudara rasakan. Sehingga Natal ini ya biasa-biasa aja, ibadah biasa, ibadah selesai pulang. Sehingga ibadah Natal itu kita tidak merasakan bahwa Yesus benar-benar lahir di dalam hidup. Biasanya orang kalau bulan-bulan Desember itu udah seperti malaikat surga, baik semua. Gimana kabarnya? Selamat Natal ya. Apalagi menjelang tahun baru, bukan tutup tahun. Maaf ya kalau punya sawah. Ya kan? Awal tahun baru nanti mulai lagi buat dosa. Tak. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera Tuhan di hari Natal ini tetap ada di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Yang namanya kekudusan dan damai sejahtera itu tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi ya, yang namanya kekudusan dan damai sejahtera itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan, karena itu merupakan suatu kesatuan. Kalau saudara melakukan dosa, apakah ada damai sejahtera dalam hati saudara? Tidak ada. Saudara nipu orang, ya kan? Saudara nipu orang, misalkan 10 juta saudara ambil, apakah hasil dari penipuan saudara itu membuat saudara mengalami damai sejahtera Tuhan? Tidak ada. Saudara akan dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan. Saudara akan dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan, ya kan? Oleh rasa gelisah. Gimana kalau nanti saya nipu, saya ketahuan, lalu saya dilaporkan ke polisi, saya masuk penjara.
Saudara selingkuh dengan perempuan lain, ya kan? Apakah ketika saudara selingkuh ada damai sejahtera? Wah, enaknya selingkuh nih. Wah, ketemu cewek cantik, ya kan? Jalan sama cewek cantik. Istri saya mah di rumah udah tua, udah peot, tuh kan? Ini cewek cantik, ya kan? Apakah ketika saudara berada dalam situasi itu ada damai sejahtera Tuhan? Nggak ada. Yang ada adalah ketakutan, kegelisahan. Wah, gimana ya nanti kalau ketahuan istri saya selingkuh, kemudian saya diusir dari rumah, kemudian kami bercerai, bagaimana anak-anak kami? Jadi saudara, yang pertama, ketika kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan, maka hidup kita pun harus dikuduskan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kudus, kuduslah engkau sebab aku adalah Allah yang kudus. Kita menuju hidup kita menjadi seperti Yesus, yaitu kita kembali di dalam kekudusan Tuhan. Maka di hari Natal ini adalah waktunya kita merefleksikan diri kita. Kita melihat diri kita selama tahun 2023. Apakah perbuatan kita yang kita lakukan sudah benar di hadapan Tuhan atau belum? Kalau belum, mari kita merubah hidup kita. Supaya tahun ini, Natal ini adalah Natal yang momentum yang spesial. Karena tahun ini saya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketika kita dalam kekudusan, damai sejahtera Yesus itu ada. Makanya tadi dikatakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan itu adalah satu situasi yang benar-benar berada di dalam tempat yang sangat kudus, sehingga kita mengalami bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah kemuliaan. Yang kedua, saudara, damai sejahtera yang kita alami di hari Natal itu, yaitu damai sejahtera yang hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera itu tidak ada di dalam dunia ini. Tetapi damai sejahtera itu diberikan oleh Yesus kepada diri kita, sehingga kita merasakan ketenangan, kita merasakan pengharapan, kita merasakan kekuatan dari siapa? Dari Yesus Tuhan kita. Sehingga dikatakan tadi ketika Yesus itu lahir, maka ada damai sejahtera, ada kepastian yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Jadi damai sejahtera itu hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu di hari Natal ini adalah waktunya kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Mungkin selama ini ikut Yesusnya masih setengah-setengah, ya kan? Gerejanya masih suka bolong-bolong, berdoanya kadang-kadang, baca Alkitabnya ya seminggu sekali pada saat ibadahnya. Tetapi sekarang mulailah ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu sebetulnya Dia Allah yang baik. Dia sangat mengasihi kita. Dia tahu apa yang menjadi setiap pergumulan saudara, bahkan dari kedalaman hatimu. Yesus itu pun mengerti apa yang menjadi isi hati saudara. Ketika saudara ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, menyerahkan seluruh hidupmu dengan sungguh-sungguh, maka kau akan melihat bagaimana jawaban yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara di hari Natal ini. Ada spesial gift, ada kado yang terbaik yang Tuhan akan berikan di hari Natal ini. Ya, ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tanya kepada istri saya, kita bikin Natal uangnya dari mana ya? Karena beli makan, beli alat-alat yang lain semuanya. Itu saya bilang udah berdoa, ya udah kami berdoa. Karena kan kita bikin ibadah Natal seperti ini kan juga butuh dana. Kami berdoa sama istri, Tuhan kami merayakan Natal di kampung yang perdana, sederhana saja. Tuhan cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Tuhan mengerti
Makanya kalau ikut Tuhan itu jangan tanggung saudara, harus full heart, sepenuh hati. Ketika saudara sepenuh hati, Tuhan juga akan sepenuh hati menolong saudara. Sehingga Natal ini adalah Natal spesial, istimewa, karena ada kado yang terbaik yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Amin. Mungkin yang merindukan pasangan nanti Tuhan berikan di hari Natal. Yang merindukan pekerja Tuhan berikan. Yang merindukan anak Tuhan berikan. Yang merindukan rumah baru ada. Mobil baru, mobil baru. Saya aja belum punya mobil ya. Ya. Jadi begitu. Yang ketiga saudara, yang terakhir, gak usah lama-lama kalau khotbah Natal ya. Yang terakhir adalah damai sejahtera Tuhan itu adalah memisahkan yang baik dan yang jahat. Di dalam ayat ke-14 tadi dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan diberikan kepada setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih arti berkenan, saudara? Berkenan itu adalah yang menurut Tuhan layak dapat, yaitu jadi kasih. Yang menurut Tuhan dia layak diberikan damai sejahtera, itu yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kalau kami guru ya, kalau kami mensurvei anak-anak penerima KJP, anak-anak penerima KJP ini ya, kami survei ke rumahnya, kami lihat apakah anak ini berkenan atau layak nggak dapat KJP. Survei. Waktu dulu beberapa tahun yang lalu waktu survei, saya sama istri itu sampai malam saudara, ngecekin rumah anak itu satu-satu. Oh, jadi ada yang satu petak, satu keluarga semua di situ. Oh, ini layak. Di situ makannya, di situ tidurnya, di situ mandinya, semua di situ. Oh, layak. Ada yang lantainya masih tanah, oh layak. Tapi ada juga yang rumahnya udah pakai AC. Wah, pakai AC. Tapi ngajuin KJP, layak nggak nih? Ah, nggak layak, coy. Ada yang punya motor 2. Wah, motornya 2, NMAX lagi. Wah, coy. Ada yang punya mobil. Terus dia bilang, wah ini mobil buat dipakai Grab. Tetap punya mobil, coy. Ada yang bapaknya sopir, tapi namanya dipakai oleh bosnya untuk ngambil mobil. Tetap atas nama bapaknya, coy. Jadi berkenan itu layak nggak kita sebetulnya di hadapan Tuhan, saudara? Jadi kalau semua orang itu bisa dikatakan layak. Layak menurut Tuhan itu bagaimana? Layak menurut Tuhan adalah bagaimana kita melakukan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan yang jahat, apakah Tuhan berkenan di dalam hidup kita? Tidak. Saudara mabuk, saudara judi, saudara main perempuan, lalu Tuhan bilang, wah saya berkati kau yang limpah ya supaya banyak duitmu, main judi lagi, tambah lagi judimu, tambah lagi slotmu kan. Yang suka main slot kan, biasanya masang 10.000, wah menang 100.000. Ya. Pas mau masang dia berdoa lagi, Tuhan, aku mau masang slot ini Tuhan, menangkanlah slot ini. Masa mau judi pakai berdoa dulu? Ya. Tuhan, aku mau masang nomor ini, togel ini Tuhan, pasang, berdoa dulu. Ya. Saya punya anak murid, dulu sekolah kita mau ke Kamboja, saudara. Kau ngapain ke Kamboja? Enak pak, jadi admin judi. Karena di Kamboja judi itu legal, resmi. Lumayan pak, dapat 5 juta sebulan jadi admin judi. Cuma di komputer main judi aja, 10 jam dapat. Jadi saudara, damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepada setiap orang yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita harus tahu dan mengerti mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan hidup kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan di sini dituliskan yang benar,
yang baik, yang jahat, yang dosa, yang tidak berkenan di hadapan. Di hari Natal ini saudara, adalah waktunya kita untuk melihat diri kita kembali. Apakah selama ini aku sudah layak di hadapan-Mu? Saya pun setiap hari terus mengintrospeksi diri, Tuhan, saya sudah benar. Kadang-kadang kalau malam saya suka merenung, apakah saya sudah benar ke keluarga, ke istri, ke anak, bahkan ke teman-teman di tempat saya bekerja. Kadang-kadang suka marah juga. Wah Tuhan, tadi saya marah-marah. Tuhan, ampuni saya. Oh, tadi saya marah-marah sama anak, sama istri. Oh Tuhan, ampuni saya. Jadi introspeksi diri kita. Ketika kita mengintrospeksi diri kita, kita tahu kelemahan kita, kita tahu kekurangan kita. Sehingga di tengah-tengah kekuranganmu, Yesus itu hadir dan akan menutupi kelemahan saudara. Dia tahu kelemahan saudara. Jadi jangan kita merasa tinggi hati, jangan kita merasa sombong hati, jangan kita merasa hebat. Karena semua itu diberikan oleh Tuhan. Dan di hari Natal ini waktunya kita semua mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan nyata. Yesus lahir, maka damai sejahtera juga ada di dalam hidup saudara. Biarlah firman Tuhan bagi